Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bapak pada pembelajaran hari ini. Sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan nama Bapak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Samsuyarto dengan NIM 2388087. Sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini kita akan belajar mata pelajaran PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Materi hari ini adalah tentang berenang. Yang pertama, kita harus mengerti pengertian renang itu apa. Berenang merupakan sebuah gerakan suatu di air dan biasanya tanpa perlengkapan buatan. Renang adalah olahraga yang melombakan kecepatan atlet. Renang dalam berenang. Kemudian peraturan perlombaan renang ditetapkan oleh Badan Dunia, yaitu yang bernama Federasi Renang Internasional atau biasa disingkat FINA. Kemudian dalam Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI, itu adalah sebuah induk organisasi cabang olahraga renang Indonesia. Kemudian yang kedua, sejarah olahraga renang. Olahraga ini dimulai sejak abad 19 di London, sekitar tahun 1837. Di sana hanya terdapat 6 kolam renang di kota itu. Popularitas renang terus membaik dan pada tahun 1869 beberapa asosiasi itu mulai muncul. Kemudian popularitas kejuaraan renang sejalan dengan kebangkitan Olimpiade dan tercantum sebagai olahraga modern di Athena pada tahun 1898. Nah, kemudian sepanjang perkembangan yang dapat diikuti yang di Indonesia, yaitu di kota Bandung merupakan kota yang mengawali kegiatan renang di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan kolam renang di Cihampelas pada tahun 1904. Di samping itu, sebelum kemerdekaan telah ada beberapa kolam renang di beberapa kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, dan lainnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang macam-macam gaya dalam berenang. Yang pertama adalah gaya bebas. Gaya bebas itu adalah sebuah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Gaya bebas merupakan gaya yang tidak terikat teknik dasar tertentu. Jadi ya tekniknya bebas, tidak sesuai dengan teknik dasar tertentu. Kemudian yang kedua yaitu tentang gaya dada. Gaya dada atau biasa disebut dengan gaya katak adalah berenang dengan posisi dada itu menghadap ke permukaan air. Namun dari gaya bebas, batang tubuh selalu dalam keadaan tetap, maksudnya tetap. Kemudian yang ketiga yaitu gaya punggung. Sewaktu berenang dengan gaya punggung, orang berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air. Kemudian posisi wajah berada di atas air sehingga mudah mengambil napas. Kemudian yang ketiga yaitu gaya kupu-kupu. Gaya kupu atau gaya lumba-lumba adalah salah satu gaya berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kemudian kedua belah lengan secara bersamaan ditekan ke bawah dan digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Nah, kemudian yang berikutnya akan dijelaskan beberapa teknik-teknik dasar yang bukan teknik gerakan renang gaya bebas. Yang pertama, sebelum berenang
dianjurkan melakukan gerakan pemanasan. Gunanya untuk apa? Pemanasan gunanya untuk mencegah terjadinya kram otot, sekaligus berfungsi untuk meningkatkan suhu tubuh dan detak jantung secara bertahap. Dan juga lakukan sebuah pendinginan setelah selesai berenang. Gunanya apa? Agar suhu tubuh dan detak jantung tidak menurun secara drastis. Nah, dengan berenang perlahan-lahan selama 5 menit. Untuk pemanasan itu dapat dimulai dengan gerakan-gerakan ringan. Contohnya bisa seperti mengalingkan tangan dan kaki, atau bisa berjalan di sekitar kolam selama 10 sampai 15 menit. Kemudian dilakukanlah secara bertahap. Mulailah dengan satu putaran, yaitu menyeberangi kolam, lalu istirahat selama 30 detik beberapa kali, dan puncaknya berenang selama 20 sampai 40 menit tanpa henti. Nah, kemudian setelah beberapa minggu latihan, kalian bisa ditingkatkan. Sebaiknya bisa dengan berganti-ganti gaya renang supaya semua otot terlatih. Nah, mungkin demikian materi pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau keadaan yang tidak mengenakan atau yang berisik, ya karena rumahnya dekat dengan masih pedesaan, jadi masih banyak sebuah aktivitas anak kecil yang sedang bermain dan sebagainya. Cukup sekian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.